Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel saya ya teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial bagaimana cara mengatasi laptop yang mati total karena air hujan ya teman-teman ya. Jadi kebetulan ini laptop saya tidak bisa dipakai dan dalam kondisi mati ya teman-teman, tidak bisa dihidupkan karena kemarin habis kehujanan ya. Jadi ini saya nyalakan itu tetap tidak mau nyala ya teman-teman ya, entah kenapa, mungkin ya ada beberapa komponen yang sudah lemah atau mungkin sudah tidak berfungsi ya, karena air hujan itu sifatnya kan asam. Jadi ketika air itu atau air hujan itu mengenai sebuah alat elektronik itu bisa menyebabkan korosi seperti itu. Baik, tidak usah lama-lama teman-teman, ini langsung saja saya bongkar ya. Seperti biasa semuanya dibongkar satu persatu dan diusahakan pelan-pelan ya teman-teman ya, karena ini sangat resiko sekali ya kalau misalkan kita mau bongkar sendiri, apalagi sebelumnya belum pernah membongkar sebuah laptop tuh. Saya sarankan jangan bongkar sendiri, tapi dibongkar oleh orang-orang yang sudah berpengalaman saja. Atau mungkin kalau teman-teman mau uji coba, wah ini laptop saya sudah rusak, ini sudah nggak bisa dipakai ya, biar saya juga bisa sambil belajar ya, sekalian ini saya belajar untuk bongkar gitu. Itu enggak apa-apa kalau memang dari teman-teman menghendaki seperti itu, dan itu sekali lagi sangat beresiko teman-teman. Kalau memang belum pernah ya, saya sarankan kalau mau latihan uji coba gitu, carilah tutorial dulu cara membongkar laptop itu seperti apa, sesuaikan dengan serinya. Nah ini sudah saya bongkar teman-teman ya, sekalian nanti kita bersihkan ya. Ini untuk harddisknya dulu ya. Ini namanya harddisk, kalau teman-teman belum pernah mengenal ya, harddisk itu adalah tempat penyimpanan ketika kita memiliki beberapa data dengan kapasitas beribu-ribu giga ya, beratus-ratus giga, bahkan 1 tera pun itu disimpannya di sini teman-teman. Ini di harddisk seperti itu. Oke, selanjutnya ada RAM ya, random access memory. Ini sebenarnya laptop saya itu sudah ada RAM-nya internal teman-teman, sudah ada onboardnya. Nah kalau yang ini itu wifi-nya gitu, perangkat wifi. Nah kalau sudah, nah ini masih basah ya teman-teman ya, ini tuh basah ini karena airnya masih menempel, jadi kita keringkan gitu ya. Nanti kalau sudah dibongkar, nanti kita coba untuk keringkan. Keringkannya pakai apa? Kalau teman-teman punya blower ya di blower, kalau nggak ada ya seadanya. Yang penting jangan dijemur ya, kalau dijemur itu nanti wah, itu apalagi panasnya itu panas banget gitu kan teman-teman, jadi kasihan nanti untuk perangkatnya. Ini maaf ya teman-teman, nggak begitu kelihatan ini untuk kamera pengambilan gambarnya karena susah ini ngambilnya. Jadi, nah ini proses membongkar itu seperti ini ya untuk prosesnya. Satu persatu sudah saya lepas untuk bautnya, kemudian ini laptopnya saya bolak-balik ya, saya bongkar, saya congkel ya itu. Nah bagaimana lagi kalau mau bongkar itu kan ya seperti ini. Nah saya udah bilang kalau ini memang risiko, kadang bisa jadi pecah kalau nggak hati-hati teman-teman. Ya ini congkel sedikit demi sedikit. Dalam hal congkel mencongkel itu memang harus pengalaman ya, sebelumnya harus membongkar dulu laptop yang mungkin sudah spek rendah seperti itu ya, buat belajar nggak apa-apa. Tapi kalau laptop yang baru dibeli ya jangan,
buat belajar apalagi. Nah ini sudah kebongkar teman-teman, udah kebuka. Kita pelan-pelan, di situ banyak fleksibel atau kabel-kabel ya. Banget diintip dulu. Nah ini ada mousepad ya, kemudian yang gede ini untuk keyboardnya, kemudian yang kecil itu untuk power panelnya. Nah kalau sudah diangkat ya, tuh masih basah teman-teman, tuh airnya masih menggenjang di situ ya, kita harus bersihkan, itu harus keringkan. Nah ini mungkin mesinnya juga banyak sekali tuh airnya, tuh masih agak lengket, agak basah. Nah kebetulan di sini saya pakai SSD teman-teman, selain hard disk saya juga memakai SSD biar kecepatannya lebih tinggi lagi itu kalau mau buat kerja itu lebih cepat, nggak lemot gitu ya. Karena ini speknya juga masih spek rendah, ini masih dual core atau core to 2 itu zaman dulu karena belinya 2014 ya. Jadi ya wajar kalau kena air sedikit masuk angin gitu ya. Nah kebetulan ini saya baru melepas fleksibel yang di LCD teman-teman. Wah ini sangat sensitif sekali ya, ini butuh ketelitian ekstra gitu, pelan-pelan banget ya untuk bongkarnya ini ya. Nah kalau sudah baut sudah kelepas semua, baut sudah kelepas semua, di sini ini mulai pengangkatan motherboard atau mainboard ya. Ini wah masih ada baut apa ya, ini kok susah sekali ya. Nah masih ada teman-teman, ini satu lagi ya. Nah ini kalau enggak dicek lagi tuh biasanya ngumpet-ngumpet, ini masih ada baut ya, karena beda merek, biasanya beda tipe juga, itu bautnya juga berbeda, jumlahnya pun berbeda. Jadi nggak bisa ditentukan ini standarnya berapa, ini ada berapa baut di dalam, di luar berapa, itu nggak bisa. Itu harus benar-benar dihafalkan ketika bongkar, jadi nanti pas pada saat perakitan kembali itu bisa pas, nggak kurang. Ini kabel fleksibel LCD ya teman-teman, hati-hati sekali ini. Nah dan terangkat juga akhirnya. Oke teman-teman, nah ini masih berapa, ada tetesan air, ini harus kita keringkan nih ya. Oke kita singkirkan dulu untuk casingnya, kemudian kita pegang untuk motherboardnya, kemudian kita lepas komponen yang menempel ya, khususnya di prosesor ya. Di situ ada fan juga, itu kalau mau kita keringkan ya semuanya total harus diangkat. Kemudian kita siapkan ya untuk alatnya, yang di sini saya memakai hair dryer ya teman-teman ya, karena nggak ada blower ya, jadi seadanya saja. Kalau punyanya ini ya pakai ini gitu ya teman-teman ya. Nah ini pakai hair dryer, semuanya harus dikeringkan dengan merata ya teman-teman ya, yang merata biar kering, airnya biar hilang gitu. Tapi jangan ini ya, jangan terlalu panas ya teman-teman ya, karena ada beberapa komponen yang tidak tahan panas. Jadi jangan ini langsung dipanasi di satu bagian aja, tapi langsung diputar merata saja teman-teman, jangan berhenti di satu titik aja ya, kasihan nanti ada komponen yang panas. Ini kalau sudah nanti kita balik juga ya, untuk yang sebaliknya juga kita keringkan ya, apalagi kalau ini masih ada titik-titik air ya, biar kering gitu kan. Nah ini tutupnya juga, casingnya ini masih ada airnya ini teman-teman,
harus digoreng benar-benar kering ya sebelum nanti dirakit kembali supaya nanti bisa nyala. Oke, gitu. Nah, ini juga di keyboardnya ini juga teman-teman, keyboardnya juga jangan lupa dikeringkan ya, karena sebenarnya yang menyebabkan konsleting itu biasanya bisa jadi dari keyboardnya, dari tombol tutnya itu turun ke bawah dan akhirnya masuk ke mainboardnya, itu bisa juga. Jadi harus benar-benar semuanya dikeringkan ya. Nanti setelah dikeringkan ini jangan sampai Anda langsung memasangnya, akan tetapi dilap dulu. Kalau masih ada debu-debu seperti ini dibersihkan pakai kuas, kemudian didiamkan. Mungkin kalau di sini saya nanti paling 1 malam ya teman-teman ya. Ini dikasih kipas seperti itu ya, dikasih kipas lebih 1 malam, nanti besoknya baru dirakit biar keringnya maksimal, begitu kira-kira. Nah, kemudian setelah dilap ya, ini dibersihkan menggunakan, kalau saya menggunakan sikat ya teman-teman ya. Kalau saya nggak punya kuas jadi adanya sikat ya pakai sikat. Kemudian kalau teman-teman ada thinner, pakai thinner itu lebih baik, tapi kalau saya nggak ada thinner, ini saya menggunakan bensin ya. Tapi kalau bensin itu biasanya tidak disarankan ya teman-teman, karena itu mengandung sesuatu hal ya untuk bahannya itu yang menjadikan komponen yang cepat korupsi ya teman-teman. Tapi kalau saya ya enggak apa-apa lah, ini udah laptop lama juga, ini udah mau teman-teman. Nah, setelah didiamkan kurang lebih 1 malam ya teman-teman ya, kemudian kita rakit lagi ya. Jangan sampai lupa untuk part-partnya, kemudian untuk konektornya itu dipasangkan di mana ya, jangan lupa ya, harus diingat-ingat lagi. Dan biasanya kalau konektornya itu tidak, pasangannya itu tidak akan bisa istilahnya itu tidak bisa ini ya, tidak berpasangan, itu tidak bisa masuk gitu teman-teman. Kemudian ini LCD nya bisa dipasangkan pelan-pelan saja, jangan sampai ngelipet ya untuk kabelnya karena tipis-tipis sekali. Ini harus pelan-pelan sekali teman-teman ya, ini harus pelan-pelan. Nah, kalau sudah ya, ini kalau sudah pas itu masuk. Kemudian kalau sudah mainboardnya sudah pas, ini kita pasang untuk casingnya ya. Ini casing berada di sini ya, di atas, casing atas itu ada kabel-kabelnya itu dimasukkan semua, dicolokkan lagi ya, pelan-pelan juga ya ini masukannya. Nah, kalau sudah bisa dirapikan ya, kemudian dibaut lagi gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita balik ya, kita pasang semuanya termasuk wifi nya tadi kita pasangkan ya. Ini harus pas ya, ini kecil tapi sensitif juga, ini ada kabelnya yang harus ditancapkan, untuk kabelnya sangat kecil ya teman-teman, harus hati-hati. Nah, kalau sudah selesai ya, kita coba untuk nyalakan. Nah teman-teman, kalau masih belum bisa nyala ya, kemungkinan itu ada kerusakan di hardware-nya. Akan tetapi saya beberapa kali mencoba cara seperti ini, alhamdulillah bisa nyala kembali itu teman-teman. Nah, kalau memang tidak bisa menyala, teman-teman bisa rebel untuk
biasanya chipsetnya atau ada jalur-jalur yang putus itu bisa diperbaiki di teknisi laptop ya. Kalau teman-teman nggak bisa memperbaiki sendiri, itu bisa dibawa ke tukang servis. Itu biasanya harganya mulai dari 300 sampai 500 ribu ya teman-teman ya. Itu apalagi kalau ganti chipset seperti itu. Nah, kalau solusi lain itu teman-teman bisa membeli atau mengganti motherboardnya. Motherboard itu cari yang second ya, cari yang second yang masih bagus gitu kan. Itu di toko-toko online banyak sekali ya teman-teman ya. Nah, itu untuk caranya, dan insya Allah laptop Anda, laptop kesayangan Anda dapat berjalan kembali atau dapat nyala kembali. Nah, begitu mungkin tips dan trik dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila tutorial ini bermanfaat buat teman-teman, silahkan dibantu untuk di-share video ini ke teman-temannya. Mudah-mudahan bisa membantu apabila teman-teman ada beberapa yang laptopnya bermasalah. Apabila video ini tidak bermanfaat sama sekali untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap di like dan subscribe. Begitu teman-teman ya, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.